안녕하세요, Kak Apik. Annyeonghaseyo. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mewawancarai Kak Apik, salah satu pegawai di Daewoo Osong Plan Korea yang berasal dari Indonesia. Setelah melewati rangkaian proses yang panjang, Kak Apik bersama 18 global talent lainnya berhasil dikirim ke Korea dan menjalani serangkaian training dan kualifikasi di sana. Penasaran gimana kisah perjuangan Kak Apik untuk bisa bekerja di Dream Company-nya? Yuk kita kenalan sama Kak Apik. Halo semuanya, perkenalkan, aku Apik. Aku sekarang bekerja di Osong QC Plan untuk perusahaan Daewoo Pharmaceutical. Sekarang berada di tim QC 2. Karena aku masih trainee, jadi masih belum terlalu banyak yang bisa aku kerjain gitu loh. Mostly assisting atau kita ujian kualifikasi dan segala macam. Karena untuk bisa bekerja di sini nanti ada kualifikasi yang harus lulus dulu nih, harus bisa ini itu dulu, baru nanti bisa dikasih kerjaan kayak gitu. Dapat info dari LinkedIn, dari Instagram Daewoo juga, karena aku udah follow Daewoo sih udah dari lama. Nah itu bukalah si program itu tadi, lalu mereka ngadain kayak webinar gitu, karena itu kan program pertamanya mereka, batch pertamanya Daewoo nih, jadi orang belum tahu nih, pun walaupun emang udah ada orang Indonesia di sana, tapi ini program apa tuh, ke arahnya kemana tuh belum ada yang tahu gitu. Jadi ada webinar gitu, waktu itu jelasin Kak Bobi juga salah satu orang Indonesia yang ada di Daewoo juga. Jadi beliau menjelaskan tentang program-program ini. Ya udah akhirnya tertarik untuk bisa coba juga, karena kan waktu itu memang aku baru lulus S2 ya. Baru lulus S2 terus kayak aku juga merasa bahwa kualifikasinya aku bisa masuk. Ya udah akhirnya aku coba ujian online tes. Terus sama interview. Nah, interviewnya itu sama Sento Jamlim, sama bos besarnya Osong, terus sama manajer lab yang dulu. Tapi sekarang udah ganti orangnya. Ya udah habis itu nunggu akhirnya keterima, langsung offering, langsung kita training. Nah, di training itu kita dijelasin kalau misalnya kita itu bisa lolos bisa enggak selama training itu tadi. Nanti kalau misalnya udah lolos pun kita masih training lagi di sini. Nah, itu nanti menentukan kita nanti apakah akan diteruskan atau enggak, seperti itu. Jadi kita training dulu 3 bulan waktu itu di UI, kemudian setelah lolos kita nunggu, waktu itu nunggunya agak lama sih karena memang ada persiapan visa dan segala macam. Berangkat ke sini training lagi sampai sekarang pun masih training, bukan training sekarang bahasanya, trainingnya udah lolos, cuman sekarang itu bahasanya kualifikasi. Jadi kualifikasi untuk bisa melakukan analisa sendiri, karena kan banyak sistem yang baru ya, nggak semua orang juga kenal dengan sistem itu, pun juga banyak sistem-sistem yang dikembangkan sendiri sama Daewoo-nya, sama tim IT Daewoo-nya, karena saking kerennya nih si IT Daewoo ini, dia punya sistem sendiri gitu loh. Jadi kita harus belajar itu juga. Kita dari QC dulu, nanti kalau misalnya udah QC jadi senior QC, kalau misalnya udah jadi senior QC nanti bisa naik lagi jadi reviewer, kalau misalnya nanti udah reviewer bisa naik lagi jadi part leader, kalau udah part leader nanti bisa naik lagi jadi manager. Sebenarnya kalau misalnya kenapa aku interest ke Daewoo itu sebenarnya udah dari zaman aku dulu S1. Jadi aku dulu S1 itu di Brawijaya. Nah, waktu itu aku jurusan di teknik bioproses. Nah, teknik bioproses ini cuman sedikit lah di Indonesia. Nah, tahun 2016 sampai 17 itu waktu itu sempat ke sana. Nah, akhirnya karena aku tinggal di Malang. Nah, waktu itu tuh aku juga ikut ke sana, tertarik untuk bekerja di situ gitu loh. Karena dapat informasi dari teman UI. Dapatlah informasi tentang Daewoo Invion itu tadi. Cuman pas ketika aku lulus, kok aku merasa belum cukup ya apa yang aku punya ini buat kerja di Daewoo Invion gitu. Akhirnya ambil S2 gitu. Pas lulus S2 emang kalau rezeki mah nggak kemana ya, bukalah dia gitu. Gitu. Jadi emang udah salah satu perusahaan yang menjadikan alasan aku buat ngambil S2 juga waktu itu. Untuk Daewoo apa ya, banyak banget sebenarnya. Kalau untuk di Daewoo Pharmaceutical khususnya yang kita berangkat ke Korea ini banyak banget yang bisa aku dapetin. Contohnya itu kita pas datang itu udah difasilitasin. Segampang mungkin adalah tiket pesawat. Itu pas pertama kita datang udah difasilitasin. Terus kita udah dibayarin asuransi itu 2. Terus makan di provide pagi siang sore. Keempat dapat Payco. Ya kita dapat 500.000 won. Dapat laptopnya ini mahal banget kalau aku tahu. Karena kita juga salah satu grup pertama, bukan orang Indonesia pertama, tapi kita grup Indonesia pertama
yang datang ke Osong di sini. Jadi kita benar-benar di hospitality banget di sini. Terus kita juga di provide apartemen untuk tempat tinggal juga. Itu pokoknya banyak banget sih kalau Pantai sih. Kalau misalnya dari pengalaman aku waktu kemarin ke Seoul, itu banyak banget orang dari berbagai macam negara. Kayaknya aku ngerasa ini semua negara ada di Seoul. Bisa nambah relasi sih dari situ. Terus yang kedua, gaji. Pasti. Yang ketiga, kalau misalkan nanti at some point kita mau balik ke Indonesia, pasti ada nilai lebih lah untuk kita sebagai yang kita udah pernah kerja di Korea, kita udah pernah kerja di perusahaan internasional. Dari pihak perusahaannya itu benar-benar memperhatikan perkembangan si karyawannya gitu loh. Jadi harus benar-benar diperhatiin itu, kamu di sini udah ngapain aja, udah dapat apa aja, kamu udah melakukan improvement apa. Bahkan kita baru 1 bulan setelah training pertama, jadi kita training ada beberapa tahap. Yang kemarin yang kita training rame-rame itu, yang training pertama kali kita baru datang, belum ngapa-ngapain di lab, masih ngangong-ngangong di lab, udah ditanyain kamu mau improvement apa di sini. Ternyata memang dari sini ya budaya seperti itu. Jadi memang nggak cuma dari perusahaannya, tapi pegawainya juga harus berkembang. Jadi aku pernah dengar juga dari orang Indonesia juga yang waktu itu masuk ke sini juga. Jadi pernah juga diceritain sama dia kalau misalkan Daewoo ini mau jadi global healthcare, jadi mau perusahaan yang nggak cuma di Korea doang, tapi mau di perusahaan mau terkenal juga nih di Indonesia, mau di negara mana. Nah, salah satu syaratnya waktu itu adalah punya sekian persen tenaga kerja asing. Kayak gitu. Nah, salah satunya yang dipilih sama bos besarnya ini adalah orang Indonesia. Aku sebenarnya udah sempat tanya juga, berulang kali tanya ke Sento Jangin itu, kenapa sih mau rekrut orang Indonesia, terus kenapa sih harus bla 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 gini, kenapa. Sebenarnya mereka nggak membatasi itu hanya murid sains. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah mengambil semua tenaga kerja Indonesia yang punya potensi tinggi. Sebenarnya mitos atau fakta sih Kak kalau kerja di luar negeri itu overwork dan juga underpaid? Untuk posisi yang sama dengan aku, untuk di laboratorium atau untuk di perusahaan yang emang eligible, itu mitos sih. Kayak kalau misalkan emang perusahaan eligible dan emang perusahaan besar juga, itu pasti kita kerjanya nggak bakal underpaid. Pasti kayak seminimal mungkin standar yang ada di sini gitu. Dan itu standar orang sininya itu seberapa ya, tergantung dari negaranya. Kalau nanti dikonversi ke rupiah, nilainya akan sangat-sangat besar. Terus kalau untuk overwork, kalau sampai hari ini aku bekerja di sini sih, kalau udah jamnya pulang, aku diusir pulang terus, nggak boleh lembur. Mitos atau fakta lagi, pertanyaannya adalah language barrier jadi masalah terbesar saat kerja di luar negeri. Setengah karena udah ada Google Translate, udah ada Papago juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, ya nggak akan jadi sebesar itu sih language barrier. Karena kan kita juga bisa bahasa Inggris, dan kalau misalkan kita khususkan untuk Korea aja, ya sebenarnya mereka bisa sih, cuman agak malu lah mungkin ya. Jadi setengah-setengah lah, karena ada yang benar-benar nggak bisa juga ada. Mitos dan fakta. Apakah Daewoo Pharmaceutical hanya menerima mahasiswa dengan latar belakang farmasi dan bioteknologi aja? Mitos ya, mitos lah. Cuman karena kalau misalkan dibilangannya farmasi dan bioteknologi, enggak. Yang mostly mereka science. Halo, saya Apik dari Osong Kiss, itu tim Daewoo Pharmaceutical Osong Plan. Jangan lupa ikuti sosial media Daewoo Indonesia untuk informasi tentang program, lowongan kerja, dan kesempatan menarik lainnya. Dadah!